Gemulai geraknya penuh satu. Izin sambutan ini, laporan ini saya mulai meski tak diwali dengan sebuah pantun. Status gizi Indonesia SSGI, angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 masih tinggi, yaitu 21,6%. Khusus Sulawesi Selatan di tahun 2023 yaitu sebesar 18,59%. Padahal pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting di Sulawesi Selatan yaitu pada angka 14%. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengkoordinasikan penyelesaian target program percepatan penurunan stunting. Yang berikutnya mensosialisasikan target guru yang akan dilatih untuk percepatan penurunan stunting, peningkatan pemahaman berbagai pemangku kepentingan di daerah, meningkatkan pemahaman kabupaten dalam melaksanakan pelatihan, menyusun rencana pelaksanaan pelatihan guru PAUD di desa. Dan yang paling penting adalah memberikan kepercayaan, memberikan penguatan kepada para guru PAUD provinsi maupun kabupaten kota yang insya akan menjadi inisiator penurunan stunting di wilayah masing-masing. Stunting itu sebenarnya kondisi yang sudah terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana itu tidak bertambah. Karena target kita kan menurun nih stunting. Kalau sekarang 1 dari 3 anak stunting, bayangkan Bapak Ibu. Jangan sampai itu akan bertambah lagi di Sulsel, karena itu bisa dicegah. Melalui kegiatan malam hari ini kita bisa identifikasi kembali bagaimana agar tim yang sudah dibentuk ini sebagai pusat atau tim percepatan penurunan stunting bisa bekerja mulai di daerah terkecil. Karena yang paling bekerja itu sebenarnya ujung tombaknya adalah di setiap desa kelurahan untuk memastikan tim ini berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada selain aspek kelembagaan dengan dibentuknya tim, juga ada aspek sasaran intervensi dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk memastikan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif terjadi hingga ke tingkat rumah tangga. Artinya kalau dia bukan stunting, kita tidak takut terhadap dia punya kecerdasan, boba dan sebagainya ya. Mereka lebih masif kan begitu. Kemudian yang terakhir, saya tertarik tadi dengan adanya anak kita di usia dini yang disentuh tentang bagaimana perbaikan gizi agar mereka terhindar dari stunting. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, kita sudah lihat langsung selama 8 bulan bahwa kuncinya itu adalah di hamil PG. Maka kita tahun ini adalah fokus ke ibu hamil PG dulu, baru selanjutnya ke anak stuntingnya. 15-17% kematian anak-anak bisa dicepatkan karena stunting. Desa itu punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, bisa melakukan sebuah kegiatan kalau sudah punya RPJMD desa. Bahwa dari seluruh anggaran dana desa yang diturunkan ke desa terkhusus dari dana pusat itu sudah ada juknisnya, yaitu ada 7 kegiatan atau program kegiatan yang sudah menjadi harga mati harus dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan di mana judul kita atau yang kita inginkan dalam pertemuan ini adanya anggaran desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas para katakanlah pendidik PAUD atau PAUD yang ada di desa. Ibu hamil minum tablet tambah darah, ya, ditimbang beratnya, ya, itu semua spesifik ya untuk kesehatan. Di posyandu diberikan BMT, kemudian makanan tambahan dan seterusnya. Ya. Di tupoksinya pemenuhan pangan dan gizi keluarga itu kesehatan, pemeriksaan kesehatannya di posyandu dan seterusnya. Tapi untuk datang ke posyandu itu harus kolaborasi PMD, ya, kepala desa, PKK, ya. Dalam gerakan intervensi stunting dalam bulan Juli hingga bulan Agustus ini, kami secara bersama-sama melakukan kolaborasi yang cukup masif, melibatkan semua komponen yang ada, gerakan-gerakan dari masyarakat, kemudian bagaimana pemerintah, government dalam hal ini OPD terkait,
juga kami libatkan, bahkan ada juga strategi kami lakukan yaitu bagaimana kelas-kelas pernikahan di KUA memasukkan materi tentang bagaimana stunting itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, peran Bunda PAUD itu adalah peningkatan akses, mendorong peningkatan akses layanan PAUD melalui Budi PAUD. Selama ini seharusnya pendamping Bunda PAUD Kabupaten Kota itu ada Bunda PAUD Bayangkari, ada Bunda PAUD Chandra Kirana. Kalau di pemerintahan ada kita kenal 3 pimpinan daerah. Kalau di provinsi ada gubernur, ada pangdam, ada kapolda. Kalau di kabupaten kota ada bupati, ada kapolres, ada, dan ini bersama. Jadi Bunda PAUD sebagai inisiator menggandeng kedua SDM ini, komponen ini, lalu di bawahnya masing-masing membentuk wali PAUD. Peran strategis Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya. Jadi menggerakkan segenap komponen secara keseluruhan, apa saja yang bisa menjadi sumber daya yang ada di wilayahnya. Beliau secara sukarela, suka dan rela, dilandasi rasa cinta dan kasih sayang sebagai bunda, sehingga menjadi lokomotif penggerak yang mendorong segenap elemen dalam masyarakat wujudnya PAUD berkualitas.